Tes, halo, kedengeran ya? Dengar dokter. Oke, oke, yuk kita mulai untuk kuliah farmako. Jadi gini, karena ada perubahan pengajar ya untuk obat topikal. Jadi kan untuk farmako DMS ini saya semua yang pegang jadinya. Jadi ada perubahan eh, jadwal materi gitu ya. Maksudnya susunan materinya. Nah, untuk kuliah farmako, saya bagi jadi 2 PPT. Farmako DMS ini nanti ada 2 PPT ya. Yang pertama itu PPT ini, yang kedua nanti tentang analgesik. Kita cari waktu lagi untuk yang itu. Oke? Yang yang PPT ini ada 4 materi yang akan kita bahas, yaitu konsep dasar, antifungi, antibiotik, sama antiinflamasi. Antifungi ini sudah kita bahas kemarin ya, jadi nanti kita sekilas-sekilas aja. Oke, ini yang udah kita bahas kemarin tentang dari mana sih kita mengobati pasien tuh berdasarkan apa gitu ya, berdasarkan evidence-based medicine ini. Yang dia dari penelitian, dari pengalaman ahli, dan lain-lain gitu ya. Nah, materi farmako di dalam setiap blok itu akan membahas prinsip dan kumpulan jenis-jenis obat yang akan paling sering dijumpai. Oke? Ini udah kita bahas juga kemarin, karena ini kita nanti akan membahas antimikroba, ada antifungi, ada antibiotik. Ini kalian harus hati-hati sama yang namanya resistensi. Artinya kalian perlu meng-KIE pasien untuk selalu minum obatnya rutin sesuai aturan dan harus sampai selesai. Oke, kalau dibilang 5 hari ya 5 hari, kalau 1 minggu ya 1 minggu. Oke, udah kita bahas kemarin. Nah, sekarang ini basic konsep yang selanjutnya tentang farmakoterapi dermatomuskulo. Untuk menterapi pasien, kalian pertama harus menentukan targetnya lokal atau sistemik. Oke. Setelah itu kalian baru tahu topik mau pakai topikal, enteral, enteral ini per oral dan lain-lain itu yang melalui GI tract atau parenteral yang injeksi. Oke. Untuk terapi dermatomuskulo itu dia ada kausatif sama simptomatis. Sebenarnya semua terapi penyakit itu kausatif dan simptomatis. Artinya kalau kalian meresepkan pasien, jangan resepkan antibiotik saja. Pasien itu pasti ada keluhan lain kayak gatel, kayak nyeri, gitu-gitu. Nah, untuk kausatif ini kan berarti terapi penyebabnya. Kalau penyebabnya jamur ya kita kasih antifungi. Kalau penyebabnya bakteri ya kita kasih antibiotik. Kalau penyebabnya parasit ya kita kasih antiparasit. Kalau penyebabnya virus kita kasih antivirus. Kalau penyebabnya dia radang ya kayak dermatitis atopi, itu kan penyebabnya radang, alergi gitu ya. Ya kita kasih antiinflamasi. Yang mana kita nanti akan bahas ini. Oke, antifungi, antibiotik, antiinflamasi. Nah, untuk yang simptomatis itu artinya sesuai keluhannya pasien. Keluhannya pasien di dermatomuskulo apa sih? Paling kalau enggak nyeri ya gatel, ya kan? Berarti ya kita kasih antipruritus atau yang buat mengurangi gatal sama anti nyeri. Ini kita bahas nanti di PPT 2. Oke, sekarang kita bahasnya yang kausatif dulu, antifungi, antibiotik, antiinflamasi. Nah, terus untuk prinsip obat topikal yang seharusnya hari ini diajar Prof. Vika masuk di mana? Masuk di
PPT ini juga karena antifungi, antibiotik, antiinflamasi itu semua ada topikalnya. Jadi langsung saya jadikan satu biar kalian nggak bingung nama obatnya sama semua gitu ya. Oke. Nah, ini untuk prinsip dari obat topikal yang seharusnya menjadi materi hari ini. Jadi, obat topikal itu dia beda dengan obat oral dengan enteral karena dia ya cuma dioles gitu ya. Jadi, untuk dia bisa kerja itu ada 3 langkah ini. Bagaimana dia itu dioleskan, kemudian bagaimana dia diabsorpsi sampai dia bisa berikatan sama targetnya. Sama sih sama obat-obat yang lain gitu. Nah, untuk absorpsinya, ini dia ada lewat stratum corneum atau lewat ini, kelenjar keringat atau kelenjar sebum. Oke. Jadi, lewat lewat stratum corneum ini kan lapisan teratasnya epidermis, lapisan paling luarnya ya. Jadi dia kan bisa lewat stratum corneum atau lewat kelenjar ini. Absorpsinya obat topikal, obat oles itu bisa dari situ. Yang stratum corneum dia bisa intraseluler langsung lewat selnya sini atau interseluler antar selnya sini. Seperti biasa yang sudah kita pernah pelajari, kalau intraseluler berarti dia cenderung lipofilik. Karena kan membran kita kan lemak. Kalau yang non-lipofilik ya dia masuknya interseluler. Nah, karena itu, terus apa dong yang mempengaruhi absorpsi dari obat ini? Yang pertama ya dari faktor stratum corneumnya. Kalau stratum corneumnya ini menebal atau mengalami hiperkeratinisasi, yang mungkin kalian belajar di psoriasis gitu ya, atau di penyakit lain yang kulitnya itu ada menebal, ada hiperkeratinisasi, ada krusta, itu kan otomatis stratum corneumnya lebih tebal. Dia Yo, absorpsinya akan lebih susah. Oke, main obstacle ini kan penghalang duluan ya. guys. Duluan, Nah, duluan. terus untuk yang absorpsinya meningkat itu ketika ada skin damage atau skin barrier. Mungkin udah kalian udah sering dengar yang cewek-cewek ada yang namanya skin barrier. Kalau skin barriernya rusak, kayak ada luka atau memar gitu ya. Intinya udah nggak kulitnya kurang intak, otomatis ya absorpsinya meningkat. Oke, gitu. Lanjut ke faktor apa aja yang mempengaruhi responnya. Yang pertama ada jenis-jenis bagian tubuhnya. Karena bagian tubuh tertentu itu punya daya absorpsi yang berbeda. Nanti ada diagramnya. Oke. Terus yang kedua, dia dipakainya berapa kali sehari. Oke. Yang ketiga, itu dia bentuknya apa? Apakah krim, apakah gel. Oke. Yang keempat, itu dari umur. Umur ini yang perlu kalian perhatikan. Kalau anak-anak, itu cenderung absorpsinya lebih meningkat daripada dewasa. Oke. Nanti kita bahas lagi di belakang. Intinya faktor-faktornya ini yang mempengaruhi respon obat topikal itu beda-beda. Oke, ini kita masih bahas obat topikal. Yang pertama ini kan tadi ada faktor regio bagian tubuh ya. Jadi untuk bagian tubuh tertentu itu memiliki daya absorpsi yang lebih kuat. Jadi misal dikasih cuman berapa dia bisa terabsorpsi semua. Contohnya yang paling paling absorpsinya paling tinggi itu skrotum, terus di dagu sama di dahi. Oke, baru terus disusul aksila dan lain-lain kulit yang yang sebagian besar ada di tubuh kita gitu ya. Intinya, kalian harus hati-hati kalau kulit itu cenderung lebih tipis. Regio itu cenderung lebih tipis daripada yang lain itu absorpsinya bisa meningkat. Oke. Nah, ini yang vehikel tadi atau yang jenis-jenis formula dari obat topikal. Ini kan formula obat topikal ada macam-macam. Ada ointment, ointment ini salep ya. Terus ada krim, ada gel, dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya formulasi ini itu sudah didesain. Kalau dia didesain untuk bertahan di permukaan kulit, misalnya ya kayak sunscreen, make up, itu ya udah dia akan
cenderung lebih banyak di permukaan kulit. Atau ada juga yang dia memang didesain untuk masuk ke kompartemen yang lebih dalam. Atau malah ada yang didesain untuk masuk sampai ke pembuluh darah dan lain-lain. Oke. Nah, masih di prinsip obat topikal, kita kembali lagi ke bentuk-bentuk obat. Kan ada yang padat, setengah padat, cair gitu ya. Ini yang pertama, ada yang padat. Itu bentuknya bedak atau powder ini. Bedak itu sifatnya dia menyerap kelembaban dan dia mengurangi gesekan ya. Jadi dia bagus untuk kayak ruam popok gitu ya. Itu dia bagus pakai bedak ini karena dia mengurangi gesekan. Nah, karena dia juga kan bedak mudah jatuh, mudah luntur gitu ya. Jadi dia itu biasanya cuma untuk kosmetik atau higienis aja, nggak untuk pengobatan yang kausatif gitu. Oke, dan dia juga paling bagus di intertriginosa atau lipatan, daerah lipatan. Contohnya bedak kalamin, ini dia untuk mengurangi gatal. Oke, itu yang powder. Terus yang semi solid ini ada ointment atau salep. Salep ini basisnya petroleum. Dia itu sifatnya meningkatkan kelembaban, ya. Jadi dia itu bisa meningkatkan permeabilitas. Nah, ini artinya dia bagus untuk daerah-daerah kulit yang tebal atau yang mengalami ligenifikasi. Oke, daerah-daerah kulit yang tebal atau mengalami ligenifikasi karena dia melembabkan. Otomatis kalau lembab kan dia lebih mudah menyerap. Oke. Untuk yang semi solid juga ada gel. Gel ini dia basisnya bukan petroleum gini. Kalau ointment sini kan contohnya kayak krim gitu ya. Krim ini juga masuk di sini. Terus kalau gel itu dia basisnya adalah air. Oke, jadi setelah dia diaplikasikan, dia biasanya menguap. Ini bagusnya untuk yang di daerah muka atau daerah yang berambut karena dia residunya sedikit daripada yang krim. Kalau krim kan dia lebih kental. Oke, lanjut kita ke sediaan yang liquid atau cair. Ada yang pertama solusio, sama kayak obat minum juga ada solusio, ada suspension. Solusio ini dia udah bentuknya homogen, artinya nggak perlu dikocok. Contohnya tinktura podofilin gitu ya misalnya. Nanti kalian kalau belajar ada apa seperti tumor kulit atau penyakit penyakit menular itu dia ada tinktura podofilin. Tinktura itu bentuknya ya cairan biasa gitu. Intinya dia cairan itu dia masuk ke liquid. Terus kalau yang suspension atau lotion ini dia biasanya perlu dikocok. Dan ini lebih bagus disarankan untuk yang permukaannya lebih luas. Karena kan memang lotion biasanya didesain lebih banyak dan lebih gampang gitu dibalurkannya, dioleskannya. Oke. Nah, itu untuk prinsip obat-obat topikal. Terus contoh-contoh obat topikalnya gimana, Dok? Contoh-contohnya itu nanti kita bahas di masing-masing obatnya. Oke. Yang pertama antifungi. Antifungi kan kemarin kita udah bahas ya. Antifungi kemarin kita udah bahas. Mungkin kalian udah tutorial juga. Coba sih aku eh, kira-kira kalian udah paham belum ya yang antifungi? Coba Aisyah. Aisyah Chandra Maharani. Untuk penyakit tinea, biasanya kamu bisa dikasih antifungi apa? Nama antifunginya. Halo, Aisyah Chandra ada nggak ya guys?
Halo, suaraku terdengar nggak ya? Terdengar, Dok. Oke, coba siapa ya? Aisyah belum ada ya? Ada nggak Aisyah? Ada, Dok. Ha-ha. Coba sih kalau penyakit tinea gitu ya, kalian kasih antifungi apa? Atau siapa deh yang bisa menjawab, monggo. Ketoconazole ya, Dok. Gimana? Keto, Jawab lewat chat nggak apa-apa, guys. Mohon izin menjawab, dokter. Iya, ha-ha. Ketoconazole, Oke. Kalau kandidiasis, kalian kasih apa? fluconazole ya, Dok. ikonazol mungkin dok. Nistat. Tuh ada yang jawab nistatin. Oke, sip ya. Jadi untuk em, tinea kan penyebabnya dermatofit. Beda ya jenis jamurnya sama kandida. Salah. Oke, kalau tinea itu lebih umumnya memakai yang belakangnya azol-azol ini, ketoconazole, miconazole gitu ya. Kalau untuk kandida, dia lebih sensitifnya ke nistatin. Oke, sebenarnya ya juga bisa sih pakai azol, tergantung juga sih dari pasiennya. Tapi untuk umumnya itu, artinya jangan sampai lupa untuk yang perbedaan tinea sama kandida ya, lesinya seperti apa, terus penyebabnya apa, lebih sensitif pakai obat apa, gitu. Oke, antifungi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan langsung on mic aja atau lewat chat boleh ya. Untuk yang antifungi kemarin kita udah bahas, sekarang kita lanjut ke antibiotik. Oke, antibiotik ini untuk infeksi bakteri. Ya, kemarin kita udah sempat singgung. Jadi eh, jangan sampai lupa sama yang namanya resistensi. Karena kalau udah pasien itu resistensi berbagai macam antibiotik, bingung mau dikasih antibiotik apa lagi gitu. Coba sih salah satu atau siapa sebutin contoh antibiotik yang kalian tahu namanya. Izin menjawab, Dokter. Amoxilin. Ya, oke. Selanjutnya, ada lagi nggak selain amoxilin? Amoxicillin. Izin menjawab, Dokter. Azitromisin. Oke, sip. Oke. Ya, untuk antibiotik ini dia mekanismenya beda-beda. Ada yang dia menghambatnya di dinding sel, ada yang menghambatnya di DNA, ada yang menghambatnya di sintesis protein, dan lain-lain gitu ya. Oke. Jangan lupa juga untuk antibiotik, dia ada yang namanya bakteriostatik, ada yang sifatnya bakterisidal. Sidal artinya membunuh, kalau statik artinya statis, dia membuat statis, si bakterinya itu statis. Oke. Terus untuk prinsipnya, antibiotik itu bisa diberikan secara empiris, definitif, atau profilaksis. Kalau empiris ya udah kamu curiga orang ini infeksi bakteri, kamu kasih antibiotik apa aja, itu namanya empiris. Kamu nggak peduli tuh sama organismenya ini apa, apakah E. coli, apakah salmonella, ataukah apa, itu kamu kasih antibiotik itu namanya empiris. Nah, makanya itu perlu pakai antibiotik yang spektrum luas. Kalau antibiotik definitif, kamu sudah tahu bakterinya itu apa, sudah kamu kultur, sudah pastilah itu jenis bakterinya apa, udah langsung kamu tembak ke situ, itu namanya antibiotik definitif. Dia pakai yang spektrum luas atau memang yang spesifik untuk bakteri itu. Kalau profilaksis, dia biasanya durasinya lebih singkat ya, nggak kayak 5 hari atau 7 hari atau mungkin 14 hari. Dia lebih singkat karena memang tujuannya untuk
pencegahan aja. Dan dosisnya juga biasanya lebih rendah. Oke, ini udah kita bahas kemarin juga. Resistensi juga intinya satu, jangan lupa KIE pasien kalau kamu kasih antibiotik untuk memakainya secara reguler, secara teratur. Kalau sehari 3 kali ya sehari 3 kali, kalau selama 5 hari ya selama 5 hari. Oke, nggak boleh diubah-ubah. Kalau perlu pasang alarm, nggak apa-apa pasang alarm untuk pasiennya. Oke, nah ini spektrumnya tadi ada yang spektrum sempit sama spektrum luas. Kalau spektrum sempit ya dia cuman range antibiotiknya tertentu gitu ya. Range bakterinya tertentu. Kalau yang luas dia range-nya lebih banyak. Ini contoh-contohnya ya. Contohnya kayak penisilin G, ini dia ke gram positif koki dan lain-lain ini. Oke, azitromisin, dia juga ke gram positif koki dan lain-lain ini. Ini juga bergantung sama rumah sakit yang kalian tempati nanti karena mereka punya pedoman antibiotik sendiri. Misalnya kayak penyakit infeksi saluran kemih, mereka pakai antibiotik apa, itu udah ada pedomannya dari mereka. Oke, kalau ini secara teori aja. Nah, ini mekanismenya macam-macam ya dari dinding sel dan lain-lain tadi. Ini untuk golongan-golongannya. Apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama golongan beta laktam. Oke, dia yang menghambat sintesis dinding sel. Contohnya golongan penisilin. Siapa itu penisilin? Ya kayak amoksisilin, ampicillin, itu ya yang belakangnya silin-silin. Oke. Jadi kalau kamu dapat pasien alergi amoksisilin misalnya, ya sebaiknya nggak kamu kasih ampicillin juga. Intinya yang satu golongan ini dia alergi. Oke, ganti ke golongan lain. Terus ada juga golongan cefalosporin, ini nanti kita bahas satu-satu. Tapi kita bahasnya ya nggak semua juga, yang paling umum di dermatomuskuloskeletal aja. Oke, yang pertama dia yang menghambat sintesis dinding sel. Ada si golongan beta laktam namanya ya. Dia golongannya lagi ada penisilin, cefalosporin, karbapenem. Oke, kita bahas dari yang paling umum penisilin ya. Penisilin ini dia menghambat suatu enzim sehingga menyebabkan si sel bakteri itu swelling kemudian pecah gitu ya. Dia sifatnya sidal atau membunuh. Oke. Ini dia yang paling sering resistensi atau malah orang mungkin udah resistensi amoksisilin semua, wong dikit-dikit minum amoksisilin ya. Oke. Terus ada yang namanya penisilin G. Ini spesifik ya penisilin G. Ini dia ternyata rusak dengan asam lambung. Artinya dia nggak bisa diminumkan. Jadi dia cuma injeksi aja. Oke, jangan lupa penisilin ini juga clearance-nya sebagian besar lewat renal. Jadi hati-hati untuk pasien yang punya gangguan renal. Untuk efek sampingnya ada gatal-gatal, paling sering alergi ya. Orang-orang itu paling paling banyak yang alergi penisilin. Oke. Ini untuk jenis-jenis penisilin tadi. Penisilin tadi kan contohnya ada amoxicillin, ada ampicillin. Ini termasuk yang spektrum luas. Artinya kalau kamu curiga pasien itu infeksi bakteri, kasih amoxicillin nggak apa-apa, ampicillin nggak apa-apa gitu. Oke. Untuk golongan selanjutnya dari beta laktam, ya selain penisilin ada yang namanya cefalosporin. Ini dia nama obatnya yang depannya sef. Kalau penisilin tadi yang belakangnya silin-silin, ini yang depannya sef kayak ceftriaxone, cefixim, cefadroxil, pokok sef gini. Dia juga menghambat di dinding sel. Oke, sama tapi mekanismenya beda sama si penisilin, makanya dia golongannya berbeda gitu ya. Nah, ini dia lebih distribusinya lebih luas. Artinya biasanya untuk infeksi bakteri yang cenderung lebih parah atau intinya pakai amoksisilin atau ampicillin nggak mempan gitulah, itu larinya ke cefalosporin ini gitu. Dan dia pun juga bisa ke bone, bisa soft tissue, bisa sampai CSF, sampai cerebrospinal fluid kayak gitu. Oke, itu yang cefalosporin. Terus kita bahas untuk yang dinding sel, yang di dermatomuskuloskeletal, kalian cuma perlu tahu itu ya, penisilin sama cefalosporin. Itu yang paling sering. Oke,
Oke, penisilin tadi yang belakangnya silin-silin, cefalosporin yang yang depannya cef-cef. Nah, selanjutnya dia mekanisme yang menghambat di DNA. Golongannya itu siquinolon. Contoh obatnya ciprofloxacin. Oke. Ciprofloxacin ini kan dia menghambat si DNA-nya bakteri ya. Ciprofloxacin ini paling efektif di gram negatif, dosisnya sekian, oke. Terus dia paling sensitif, paling bagus itu untuk infeksi urinary tract, gastrointestinal juga bisa, tisu juga bisa, gonorea juga bisa. Oke. Itu untuk yang ciprofloxacin. Sekarang yang dia mengganggu membran sel juga. Ada macam-macam nih, ada golongan polien, golongan azol, golongan polimixin. Oke. Ini yang polimixin B. Beda sama yang antifungi kemarin. Antifungi kemarin kan amfoterisin B. Ini polimixin B, jangan kebalik. Polimixin B ini yang antibiotik. Oke, dia untuk gram negatif bisa, terutama Pseudomonas aeruginosa. Oke, nanti kalian banyak ketemu juga di blog kalian habis ini ya, yang SSS, sistem indera, itu dia juga banyak yang pakai polimixin. Nah, cuman dia kadang neurotoxicity sama nephrotoxicity. Kalau dosisnya berlebihan ini ya. Selanjutnya untuk yang golongan azol. Mirip sama yang antifungi kemarin. Kalau antifungi kan azol-azol ada miconazol, ketoconazol, oke. Kalau yang antibakteri dia ada yang metronidazol. Hari ini yang habis ini kita pelajari si metronidazol. Oke. Metronidazol ini antibiotik yang paling bagus untuk anaerobik. Jadi bakteri yang anaerobik. Jadi kayak luka, misalnya luka gangren gitu ya. Gangren penyakit diabetic foot gitu, atau luka yang tertutup yang biasanya bau banget, itu baiknya dikasih metronidazol karena dia paling sensitif untuk anaerobik, mikroorganisme anaerobik. Nanti kalian belajar di mikro juga. Ini dia mekanismenya juga binding ke DNA. Oke, cuman metronidazol ini dia efek sampingnya paling sering itu ke GI tract. Jadi perut jadi ndak enak, terus mulut pahit. Dia rasanya ini pahit banget si metronidazol ini. Rasanya seperti besi. Oke. Nah, ini metronidazol dia untuk anaerobik bakteria, untuk protozoa juga. Nanti kalian belajar juga di parasit, protozoa. Itu banyak yang pakai metronidazol ini kayak amoebiasis, giardiasis, dan lain-lain ini ya. Efek sampingnya tuh cenderung ke GI tract. Mual muntah, diare, mulutnya ndak enak, rasanya seperti besi, gitu ya. Ini si metronidazol. Terus kita lanjut ke yang menghambat sintesis protein. Golongannya ada aminoglikosida, tetrasiklin, makrolida. Untuk di DMS ini kita paling banyak bicaranya si makrolida ini yang belakangnya misin-misin. Karena dia ini paling banyak digunakan untuk obat topikal. Oke. Kita masuk ke antibakterial yang topikal. Ini fungsinya untuk apa aja sih? Untuk mencegah infeksi, sama ya, untuk mencegah infeksi juga. Kemudian untuk pengobatan luka yang terinfeksi juga, untuk jerawat juga. Oke, intinya tetap yang penyebabnya bakteri atau untuk prevensi itu tadi. Nah, pada beberapa obat itu juga perlu ditambah steroid. Jadi kadang udah ada salep yang sudah ada steroidnya untuk mengurangi antiinflamasi atau radang tadi. Nanti kita bahas si antiinflamasi ini. Oke, itu fungsinya yang antibakteri topikal. Ini contoh antibakteri topikal. Ada basitrasin, gramisidin. Ini dia untuk gram positif, bakteri gram positif. Dia biasanya berbentuknya ointment atau salep. Dia juga seringnya dikombinasi sama neomycin, polimixin B, terutama di THT nanti ya. Kita belajar nanti di THT. Terus gramisidin ini juga biasanya sudah dikombinasi. Ini untuk yang mupirosin. Mupirosin ini dia terapi utamanya untuk si impetigo. Penyebabnya yang Staphylococcus aureus itu impetigo.
ini si mupirocin ini dia memang untuk gram positif aerobik bakteri. Oke. Dia efek sampingnya rata-rata efek samping antibiotik topikal itu iritasi. Oke. Selain mupirocin, dia juga yang paling sering ini gentamisin ya, neomisin, gentamisin. Ini dia ada bentuk salep, krim gitu ya. Dia untuk gram negatif. Jadi dia paling banyak digunakan. Oke. Karena gram negatif itu ada E. coli, ada Klebsiella, macam-macam ini. Dia ini water soluble. Jadi memang paling sering digunakan si gentamisin ini karena memang bakterinya paling sering di kulit kita. Oke. Nah, di setiap PPT ini sudah ada tabel-tabel untuk obat-obatan sistemik maupun topikal. Jadi kayak antifungi tadi juga ada tabel sistemiknya, juga ada tabel topikalnya. Untuk antibiotik juga gitu ya. Ini antibiotik yang sistemik. Oke. Lihat ini rutenya ada yang oral, ada yang intravena, juga ada dosisnya. Ini sudah ada kelasnya juga, beta lactam, ada penisilin, ada amoksisilin, terus makrolida ada ini, fluoroquinolon, ada ciprofloxacin, dosisnya ini semua. Ini untuk yang sistemik. Terus untuk yang topikal juga sudah ada di sini clindamycin dan lain-lain ini. Dan jangan lupa untuk safety-nya. Ini untuk yang ibu hamil, kita pilih yang kategori A atau B. Oke, atau malah lebih bagus yang safe untuk digunakan di pregnancy ini. Oke, dia ada clindamycin, mupirocin, sudah ada berapa kalinya juga. Ada yang 1 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, tergantung ya. Oke, itu untuk yang antibiotik. Jadi antibiotik tadi kita sudah belajar yang pertama penisilin ya. Penisilin, yang kedua cefalosporin, yang ketiga ciprofloxacin tadi, yang keempat polymyxin, yang kelima metronidazole. Oke, untuk DMS kalian perlu paham yang 5 itu. Untuk antibiotik sisanya kita akan belajar juga di sistem-sistem selanjutnya. Terus yang keenam itu ada golongan aminoglikosida tadi, yang misin-misin tadi, gentamisin, neomisin, dan lain-lain tadi ya. Itu untuk yang antibiotik. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung on mic atau langsung chat ya. Sekarang kita lanjut ke antiinflamasi. Antiinflamasi ini obatnya namanya kortikosteroid, golongan kortikosteroid atau disingkatnya steroid. Oke. Steroid ini lini pertamanya obat, pokoknya satu-satunya obat untuk antiinflamasi yang juga imunosupresan. Jadi dia menekan sistem imun ya. Hati-hati, dia menekan sistem imun. Artinya sistem imun orang yang rutin memakai ini pasti menurun. Kalau sistem imunnya menurun artinya apa ya? Dia resiko infeksinya tinggi. Oke, itu yang perlu diperhatikan dari antiinflamasi. Nah, kortikosteroid itu apa sih sebenarnya? Steroid itu sebenarnya adalah hormon yang diproduksi sama kelenjar adrenal kita. Sebenarnya di tubuh kita ya juga sudah ada steroid ini, gitu kan. Cuman terkadang tidak cukup. Oke. Si steroid ini fungsinya ngapain? Ketika tubuh kita ada radang, ini ya, radang, nyeri atau infeksi, ini kan rangsangan radang ini, dia akan mengirim ke sel bahwa di sini ada radang gitu ya. Di tubuh kita lagi ada radang. Jadi si sel ini akan mengaktifkan si molekul ini namanya NF-kB dan lain-lain ini. Sitokin peradangannya akan muncul semua. Nah, si steroid tadi, si glukokortikoid tadi, dia itu masuk ke reseptornya dan bisa menghambat si NF-kB ini. Artinya, sitokin inflamasi tadi nggak jadi keluar. Jadinya orang nggak merasa nyeri, orang berkurang rasa radangnya gitu ya. Jadi tanda-tanda radang kan merah, nyeri gitu ya, itu semua berkurang. Selain itu, si glukokortikoid ini, si steroid ini tadi, dia juga menghambat di mekanisme ada namanya asam arakidonat. Ini molekul lain di sel tubuh kita, dia itu menghambat di jalur asam arakidonat ini, yang ujungnya apa? Ujungnya juga ke mediator-mediator inflamasi.
seperti prostaglandin, leukotrin, dan lain-lain ini. Jadi mediator-mediator inflamasi sama dia ditekan semua. Mediator-mediator inflamasi semuanya menurun, akhirnya inflamasinya juga menurun. Makanya itu dia antiinflamasi. Oke. Dan dia juga imunosupresan karena di bagian ini tadi itu juga ada sistem sel-sel imun yang juga dia hambat. Oke, jadi sistem imunnya menurun untuk penggunaan steroid tadi. Ada juga nanti obat yang non-steroid atau NSAID ya, non-steroid anti-inflammation drugs. Non-steroid ya, berarti dia cara kerjanya beda sama steroid. Itu nanti kita bahas di PPT selanjutnya yang tentang analgesik. Oke, ini yang tentang steroid dulu. Tuh ya, mekanismenya steroid tadi. Jadi dia sebenarnya adalah hormon, suatu hormon yang diproduksi kelenjar adrenal, yang juga ada bentuk obatnya. Jadi strukturnya itu sama dengan hormon yang diproduksi ini. Bisa diminum, bisa diinjeksikan, bisa topikal. Yang intinya dia mekanismenya sama, menekan sistem imun tadi supaya mediator inflamasinya tadi menurun, sehingga antiinflamasinya muncul. Ya. Nah, sama kayak obat-obat yang lain, kayak antifungi, antibiotik, dia juga ada sistemik dan juga ada yang topikal. Oke, yang sistemik itu dipakai saat kapan sih dok? Kita belum belajar nama obatnya ya. Kita masih tahu, oke ini steroid gitu. Ini steroid, kita pakainya saat kapan? Kita pakai secara sistemik itu saat kapan? Nih, kamu lihat penyakit-penyakitnya. Ada ya serious blistering disease. Serius artinya parah ya. Terus ada penyakit dermatomyositis, ada systemic lupus erythematosus atau lupus itu ya. Penyakit lupus artinya penyakit-penyakit yang kronis ya. Sarkoidosis, ada panikulitis. Pokoknya penyakit-penyakit yang apa sih penyakit itu gitu kan. Penyakit apa ini kok jarang didengar gitu ya. Jadi untuk si steroid sistemik ini di dermatomuskuloskeletal dipakainya saat kapan? Yang jelas yang pertama kalau penyebabnya karena imun. Memang penyebabnya imun gitu ya. Entah itu alergi kah, entah dia autoimun, pokoknya penyebabnya karena imun, bukan karena infeksi. Oke, yang kedua, sistemik ini dipakai, si steroid sistemik ini dipakai kalau penyakitnya itu parah. Ya kan? Serious blistering disease. Parah seperti apa? Misal, orang minum obat terus alergi gitu ya. Dia merah-merah seluruh tubuh, tapi udah nggak cuman di tangan aja, nggak cuman di pipi aja, tapi udah di seluruh tubuh, bengkak seluruh tubuh, sudah perlu kamu kasih steroid yang sistemik, bukan yang topikal. Oke? Parah tadi ya. Yang ketiga, dia penyakitnya sudah kronis atau lama. Sudah lama. Jadi penyakit yang penyebabnya karena imun, entah itu parah atau kronis, itu kalian perlu pertimbangkan pakai steroid sistemik tadi. Ini contoh-contoh penyakitnya, penyakit-penyakit yang jarang sebenarnya ya. Nah, terus untuk efek sampingnya apa? Tentu karena dia sebenarnya adalah hormon, dan apalagi dia menekan sistem imun, yang paling sering efek sampingnya ya dia infeksi. Orangnya lebih sering infeksi, entah itu dia diare, entah dia batuk pilek, pokoknya tanda-tanda infeksi gitu ya. Dia jadi lebih lemah. Ya iya karena sistem imunnya ditekan. Oke? Terus dia juga efeknya ada tekanan darah tinggi, dia meningkatkan tekanan darah ya. Jadi hati-hati untuk pasien hipertensi. Terus dia juga ada osteoporosis, ada abnormalitas metabolik. Ini terkait dari fungsi hormon steroid tadi yang kita akan bahas lebih detail di blok endokrin. Oke, sekarang kalian cuma perlu tahu kalau ada obat steroid itu fungsinya untuk anti radang ya, antiinflamasi atau anti radang, dan dia sifatnya seperti ini loh, cara kerjanya itu seperti ini gitu ya. Nah, untuk pasien yang diberikan steroid sistemik, pasien kalau diberikan steroid sistemik ini sehari-hari ya, jadi dia rutin minumnya, kalau lebih dari 3-4 minggu, kita sudah harus anggap dia mengalami gangguan hormon gitu ya.
supresi adrenal tadi. Artinya kalau dia mau berhenti dari steroid itu, sudah selesai pakai steroidnya, dia harus di tapering off. Tapering off itu seperti apa? Misalnya, awalnya dosisnya 2 mg, jadi 1,75, jadi 1,5, jadi 1, 0,5, sampai dia 0. Jadi turunnya itu bertahap. Nggak boleh langsung tiba-tiba berhenti, gitu nggak boleh. Karena ini tadi dia adalah hormon. Susah kita kalau main-main sama hormon yang sebenarnya sudah ada di tubuh kita. Gitu ya. Untuk yang steroid sistemik itu tadi. Dia untuk yang penyakit yang memang penyebabnya imun, sifatnya parah atau kronis. Kalian kasih steroid sistemik. Sistemik artinya bukan topikal ya, entah itu oral atau injeksi, yang jelas dia obat sistemik. Oke. Nah, obat-obatnya apa aja sih dok steroid itu? Ini, nama-nama obatnya ini. Prednison, prednisolon, metilprednisolon, dexamethasone, belakangnya on gini dia. On gini dia artinya itu adalah jenis steroid. Nah, untuk yang tabel ini, dia adalah steroid yang sistemik. Jadi dia ada yang bisa oral, bisa injeksi ya. Dosisnya berapa? Ini kalau prednison ada 5 mg. Oke. Karena dia half-life-nya 18-36, ya dia bisa dikasih 1 kali 1, bisa 2 kali 1, bisa gitu ya. Prednison, prednisolon, metilprednisolon dosisnya 4 mg, dexamethasone 0,75, ini ada yang lebih kecil lagi 0,5 juga ada gitu ya. Ini untuk yang steroid sistemik. Terus kalian perlu perhatikan, ini ada yang namanya short acting. Astagfirullahaladzim. Oke. Ini ada yang namanya short acting, ada yang intermediate acting, ada yang long acting. Bedanya gimana sih, Dok? Jadi untuk yang intermediate ini, dia half-life-nya lebih rendah ya, lebih pendek. Jadi dia di dalam tubuh itu lebih singkat, gitu ya. Untuk yang intermediate ataupun short ini. Bedanya di half-life-nya ini dia lebih singkat, jadi dia di dalam tubuh itu lebih pendek durasinya, dan dia juga relatif lebih lemah daripada yang long acting tadi. Oke. Jadi semisal kalian jadi lebih baik pakai yang mana ya, Dok? Dexamethasone atau metilprednisolon atau gimana? Kalau bisa pakai yang intermediate dulu. Yang short acting ini jarang banget ada di Indonesia atau mungkin malah nggak ada ya yang short acting ini. Yang intermediate itu banyak di Indonesia. Jadi lebih baik kalian pakai yang intermediate dulu. Kenapa? Karena eh yang long acting tadi, kalau kamu pakai secara terus-menerus, dia half-life-nya kan lebih panjang. Jadi dia lebih menumpuk di dalam tubuh dan juga sudah terbukti kalau side effects-nya lebih banyak tanpa ada efek terapeutik tambahan. Maksudnya dexamethasone ini tidak lebih superior daripada prednison. Si long acting glucocorticoid ini tidak lebih superior daripada intermediate, tapi efek sampingnya malah lebih banyak gitu. Jadi sebisa mungkin pakai yang intermediate dulu. Kecuali kalau orangnya memang sudah ndak sensitif pakai yang intermediate, baru boleh dipertimbangkan pakai yang long acting. Atau mungkin ya memang ndak ada obatnya, adanya yang long acting dok di rumah sakit ini atau di puskesmas ini. Ya oke, boleh, tapi ya jangan lama-lama pemakaiannya. Selama apa? Ya ini tadi, jangan lebih dari 3-4 minggu. Oke? Intinya jangan jangka panjang si steroid sistemik tadi. Oke? Lanjut kita ke steroid topikal. Steroid topikal ini dipakai di penyakit apa aja sih, Dok? Gitu kan. Beda sama yang steroid sistemik tadi. Ini penyakitnya lebih umum lah. Ada dermatitis atopi, ada psoriasis, ada dermatitis seboroik, oke? Ada dermatitis alergi, ada insect bites pun ada, apa gigitan serangga ya. Ada lichen planus, intinya penyakitnya lebih umum. Artinya ya memang lebih sering dipakai untuk penyakit dermato, si steroid topikal ini. Untuk prinsipnya bagaimana? Tetap kita mulai dari potensi yang paling rendah. Jadi sama steroid topikal ini juga ada potensi-potensinya. Ada yang kuat, ada yang lemah gitu ya. Tetap kita mulai dari potensi yang paling rendah.
Dan yang paling penting, steroid topikal jangan dipakai di kulit yang terbuka, ulcerasi ya, ulcerasi ataupun yang infeksi. Kenapa? Kan steroid tadi dia menekan sistem imun ya. Bayangkan aja kalau orang itu sudah infeksi, itu lukanya udah infeksi, udah ada bakterinya, lukanya terbuka dan lain-lain, gimana dia mau melawan bakteri itu kalau sistem imunnya kamu tekan, ya kan? Kalau dia infeksi, lukanya itu infeksi, ataupun jamur misalnya, kan penyebabnya ini mikroba ya, penyebabnya eh, mikroba-mikroba itu jangan kamu tekan sama steroid. Karena steroid tadi kan menurunkan sistem imun. Kalau sistemnya imunnya menurun, gimana dia mau melawan si jamurnya, melawan si bakterinya akan lebih sulit. Akan lebih sulit sembuh atau malah di infeksi jamur. Kalau kamu kasih steroid, dia malah makin gatel. Ya karena jamurnya makin senang sistem imunnya dihambat gitu ya. Oke. Nah, terus apa lagi nih bedanya? Ada highly responsive, moderate responsive, least responsive. Artinya penyakit-penyakit ini, untuk penyakit yang least responsive, itu dia cenderung lebih kurang merespon steroid topikal. Jadi kita bisa kasih yang medium potensi atau yang high potensi. Oke, kalau yang penyakit responsifnya tinggi, ya kamu kasih lowest potensi aja nggak apa-apa. Oke, nah potensi-potensinya kayak gimana sih dok? Ini potensi-potensinya. Potensi-potensinya si steroid topikal, itu dia ada yang super poten ini, ada yang poten sampai yang least poten. Terus kita mulai terapinya, kita pilih yang mana dok? Sebisa mungkin ya mulai dari yang least poten dulu. Ya dari hidrokortison 0,25% dulu gitu ya. Jadi kalian nanti pas belajar penyakit-penyakit dermato, kalian lihat juga itu persenannya. Karena persenannya itu beda-beda. Dan untuk anak-anak atau bayi tentu saja kalian mulai dari list poten juga. Intinya paling aman yang list poten ini dulu. Oke? Kecuali kalau dia memang penyakit-penyakit yang tidak terlalu merespon steroid topikal ya, boleh kalian kasih yang medium-medium gitu boleh. Oke. Terus ini semua penggunaannya berapa kali, Dok? Semua guideline itu sepakatnya 2 kali sehari. Jadi untuk steroid topikal enak sih kalian hafalannya ya udah cuma 2 kali sehari gitu aja untuk penggunaannya. Kalau untuk yang super poten kadang juga ada yang menyarankan 1 kali sehari ini ya si steroid yang super poten. Cuman ini jarang banget dipakai, apalagi untuk dokter umum. Itu rasanya nggak terlalu kepake ya. Yang jelas yang untuk steroid topikal lain, kalian makainya 2 kali sehari ini tadi. Terus untuk faktor-faktornya apa aja sama kayak prinsip obat topikal yang tadi, yang di awal slide. Untuk absorpsinya atau penetrasinya bergantung sama lokasi area tubuhnya tadi, sama kondisi kulitnya. Apakah kondisi kulitnya masih intak, skin barriernya bagus, gitu ya. Nah, untuk yang poten, steroid topikal yang poten, kalian juga menggunakannya short period aja, sama kayak steroid yang sistemik, ya maksimal 2 minggu, 3 minggu lah, atau ya intermittent aja, gitu ya. Kalau untuk steroid yang least poten, ya aman sih, kalian kalian pakai sesuai kebutuhan aja. Contoh kebutuhannya kayak gimana sih si steroid ini gitu kan. Kita lihat ke penyakitnya tadi ya. Jadi kalau dia keluhannya itu antara merah-merah gitu ya, merah-merah ataukah nyeri gitu, pertimbangkan pakai yang steroid ini tadi. Oke, gitu ya. Nah, terus ini oke.
Oke. Jadi untuk antifungi, antibiotik, antiinflamasi tadi itu obat-obatnya dan prinsip-prinsipnya. Basic konsepnya juga kalian sudah dijelaskan ya, bahwa semua obat itu ya prinsipnya kalian obati kausatifnya sama simptomatisnya. Kita tadi udah bahas antifungi, kemarin kita udah bahas ya, antifungi udah, antibiotik tadi udah ya, antibiotiknya tadi ada si penisilin, ada cefalosporin, terus ada cipro, ada polymyxin, ada metronidazole juga, sama ada golongan aminoglikosida. Siapa itu aminoglikosida? Yang belakangnya misin-misin. Oke, kayak gentamisin, eritromisin, dan lain-lain itu tadi. Oke, jadi untuk obat-obatan dermatomuskuloskeletal, ini untuk farmako kita kan bahasnya yang paling umum, paling sering akan kalian pakai, itu ya. Dari si antifungi, antibiotiknya ini tadi, terus antiparasit nanti dibahas di parasit, antivirus juga dibahas di penyakitnya aja, karena enggak sering juga kalian ketemu obat-obatnya. Terus antiinflamasi juga untuk penyakit-penyakit yang memang sebabnya adalah radang atau alergi. Tadi ya, kita sudah kenal sama yang namanya steroid. Apa aja itu steroid tadi? Steroid tadi kayak yang belakangnya son-son gitu ya. Prednison, dexamethasone, betamethasone, intinya yang son-son tadi. Yang perlu kalian perhatikan, terutama untuk yang sistemik, dia efek sampingnya banyak sekali. Jadi pertimbangkan hanya untuk penyakit-penyakit yang memang sangat membutuhkan aja. Terus kalau untuk yang steroid topikal cenderung lebih aman gitu ya. Seperti apa sih itu penyakit-penyakitnya? Ya, penyakit-penyakit yang ada tanda radangnya, ya yang merah, yang nyeri, yang bengkak gitu. Oke. Itu untuk yang kausatif. Untuk yang simptomatis, kita nanti belajar analgesik di pertemuan selanjutnya. Analgesik ini anti nyeri, terus ada anti pruritus atau anti gatel. Kan kalau orang penyakitnya orang dermatomuskulo ya kalau nggak nyeri kan gatel. Nah, itu yang paling penting kalian tahu, kalian paham, dan kalian ulang-ulang. Oke, si analgesik sama antihistamin ini nanti namanya ya, antihistamin. Terus yang kausatif juga ini perlu kalian ulang-ulang, antifungi, antibiotik, antiinflamasi, karena ini penyakitnya banyak banget. Kayak pasti semua pasien pernah sakit ini, apalagi di Indonesia ya, ini eh, orang-orang pada keringetan, pada jamuran, panuan, dan lain-lain itu. Antibiotik juga sering banget pasti kepake, antiinflamasi juga. Karena ini memang respon-responnya penyakit ya pasti radang gitu ya. Alergi juga banyak penyakitnya, pun juga analgesik sama antihistamin tadi atau untuk mengurangi gatal tadi. Oke. Jadi untuk dermatomuskulo, farmakodermatomuskulo memang itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Untuk farmako DMS 2-nya kapan, Dok? Farmako DMS 2-nya nanti kita diskusi lagi waktunya. Insya Allah cuma sebentar ya, karena cuma tentang analgesik sama antihistamin. Oke, itu. Mungkin sekian dulu. Ada yang mau ditanyakan atau enggak, guys? Silahkan. Sudah aman? Dokter. Suara saya masih terdengar ya? Masih, dokter. Oke. Ya sudah, kalau belum ada pertanyaan ini ya. Kalau gitu saya akhiri dulu. Terima kasih semua atas perhatiannya. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dok.